Oke, kembali lagi di tutorial selanjutnya, yakni kita akan menambahkan style atau menambahkan memperbaiki tampilan pada halaman website dengan menggunakan Bootstrap. Oke, yang pertama seperti biasa kita buka XAMPP, kita jalankan XAMPP-nya, Apache dan MySQL-nya, kemudian buka juga Visual Studio Code-nya dan web browser-nya ya. Google Chrome yang kita gunakan sebagai web browsernya. Oke, seperti biasa di sini kita langsung saja buka localhost root_php. Jalankan. Oke, seperti yang kita tahu sebelumnya yang kita buat itu tampilannya seperti ini. Ya, di sini kita akan tambahkan dalam coding ya, dalam program yang kita buat kemarin dengan tambahan sentuhan beberapa bootstrap ya, sentuhan dari bootstrap. Oke, langkah selanjutnya kita buka tab baru di sini ya, kita tambah tab, kita ketikkan di sini Bootstrap. Enter. Di sini kita akan buatkan Bootstrap online ya. Kita akan gunakan Bootstrap online. Jadi kita harus terkoneksi dengan internet. Oke, kita buka yang pertama di sini. Ada nih di atas, klik aja. Oke, di sini kita nggak apa-apa pakai Bootstrap ini, langsung aja. Kita ke bagian doc ya, di sini di bagian doc. Selanjutnya kita ke bagian download. Kalau sudah, kita cari bisa di sini ya, di bagian sini di CDN via JS Deliver. Ini kita copy saja di sini, pakai ini kita copy ya. Kemudian kita buka di bagian buka Visual Studio Code-nya, buka di indeksnya, silahkan kalian buka indeksnya, kemudian ke atas tepatnya di bawah title ya. Di bawah title ini kita pastekan ya, ctrl-v. Nah, kalau kalian sampai ke samping ini, kalian bisa ketik ALTZ supaya dia pindah baris ke bawah. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini yang di bagian script ya. Script ini di bagian 12 di Visual Studio Code saya nomor 12 baris 12. Ini dihapus saja, sepertinya kita masih belum memerlukan bagian ini ya. Hapus saja nggak apa-apa, kemudian kita simpan. Kita memasukkan link CSS-nya saja di sini. Ini sudah ada perubahan. Nah, ini di bagian indeks ya. Mari kita buka di browsernya kembali di Google Chrome-nya. Kita kembali ke tab root.php ini. Kemudian kita lakukan reload atau refresh. Ya, kalian bisa pakai ini, bisa ctrl-r, ctrl, atau klik kanan, pilih buat ulang atau reload di sini. Oke, tampilannya seperti yang kalian lihat di sini, tampilannya sudah berubah ya. Padahal kita baru menempatkan linknya saja. Ya, linknya saya. Kenapa? Karena ada beberapa yang memang sudah di set otomatis oleh Bootstrap sehingga tampilannya berubah seperti ini. Oke, lanjut. Di sini kita akan untuk tampilannya lebih nggak mepet kayak gini ya. Kita akan coba kasih jarak. Kita buka kembali di bagian ini. Jadi di sini nanti kita akan tambahkan kontainer ya. Nah, di sini kalau kalian pakai kembali ke halaman Bootstrap, kalian cari di bagian sebelah kiri, cari yang namanya kontainer di sini. Oke, tapi di sini kita akan gunakan div class container biasa aja seperti ini. Ya, kita nggak usah copy karena ini masih sedikit. Kita buka kembali lagi di halaman indeksnya di Visual Studio Code-nya. Oke, dari baris H3 yang pertama sampai dengan tabel atau tepatnya di atas body ini kita cut dulu, kita ctrl add. Nah, kemudian kita tulis di sini div titik ya, titik ini sebagai class ya, div class container. Jadi bacanya gitu, titik itu sebagai class, div titik container atau div class container. Jangan dulu di spasi, jadi kita setelah ini kita langsung enter, maka jadi div class container. Oke, kita enter ke bawah ya supaya divnya pindah ke bawah. Kalau sudah, kita di sini baru pastekan yang tadi kita cut. Oke, kemudian kita simpan.
Kembali lagi ke halaman Google Chrome, ke bagian root PHP yang tadi kita buat, kemudian kita ctrl R atau reload. Maka tampilannya yang tadi mepet ke samping sebelah kiri, sekarang kita udah pindah agak ke tengah. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sedikit style di bagian tabel ini ya. Ini kan tadi tabel nih. Nah, ininya kita akan ubah. Di sini kita akan ubah ya. Caranya kita kembali ke Bootstrap. Ya, karena ini tabel, maka di bagian Bootstrap di sini kita akan cari yang namanya tabel di bagian konten ya. Nih konten. Kita buka di bagian tables. Kemudian kita pilih ini kita mau tabelnya tampilannya kayak gimana? Kita mau tampilannya kayak gini atau kayak gini ya, atau bahkan kayak gini. Ini masih banyak ya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan yang di sini kita akan coba untuk yang di bagian bawah di stripped row. Ya, kita akan coba gunakan stripped row. Jadi di sini kita cukup menggunakan class tabel stripped. Oke. Caranya gimana? Nah, ini untuk cara penulisannya. Di tag tabel kita tambahkan class, kemudian tabel spasi tabel stripped. Oke, kalau sudah kita copy aja atau bisa lah. Ini masih sedikit, kita buka di Visual Studio Code. Kembali lagi ke bagian atas di bagian tabel ya. Nah, di sini. Ya, di sini saya di baris 17. Ini yang tadinya border 1 pixel, ini kita hapus ya. Kita ganti dengan class tabel spasi tabel strip apa tadi? Ya, tabel stripped ya. Stripped. Oke, kalau sudah, kemudian jangan lupa kita save. Kemudian kita buka Google Chrome-nya, kita kembali lagi ke bagian root PHP ini, kita reload. Maka tampilannya kan berubah seperti ini. Nah, gimana? Tampilannya agak keren ya, sedikit. Ya, gitulah. Ini adalah salah satu manfaat dari Bootstrap. Karena Bootstrap adalah framework dari CSS. Tanpa harus kita mengetikkan repot-repot CSS. Kita bisa menggunakan Bootstrap untuk memberikan tampilan yang lebih baik gitu loh. Oke, kita akan melanjutkan untuk memberikan desain pada tampilan tambah titik PHP, dimana di sebelumnya tampilannya masih seperti ini ya, di bagian tambah titik PHP atau tambah.php. Ini tambah titik PHP ini sebagai form tambah data. Nah, di bagian ini kita akan coba tambahkan Bootstrap lagi. Nah, oke, kita kembali lagi di bagian tambah. Kita bisa cari di bagian indeks, kita kopikan lagi. Ini karena lebih ya, soalnya kalau lebih ininya, kalau nggak muat kalian bisa gunakan Alt Z supaya tidak melebihi garis ininya, supaya tetap kalau misalnya lewat lebih ini bisa ke bawah nih itu, tapi dia tetap di baris yang sama, baris 11, tanpa harus menggunakan enter ya. Oke, sebelum kita merubah atau menambahkan class pada halaman tambah dari PHP, kita tambahkan dulu linknya ya. Ini kita copy dulu dari bagian indeks yang tadi, kita copy ini di yang baris 11 di bawah title, tepatnya di bawah title ini kita copy, kita pastekan di bawah title yang dari tambah titik PHP. Copy paste saja, save, kemudian kita buka di halaman di Google Chrome-nya atau di web browser yang kalian gunakan. Ini adalah setelah penambahan link yang baru kita tambahkan tadi ya. Kita menambahkan link ini yang kita tambahkan di bawah title, dia perubahannya seperti ini. Selanjutnya kemudian di bagian ini seperti biasa di H3 nya ini kita kasih kontainer lagi ya. Caranya dengan klik di H3 di sebelah sini paling ujung kiri, kemudian kita geser ke bawah. Kalau sudah, kita tekan tombol shift kemudian klik di sini setelah paling akhir dari tag form, kebetulan ya di bawah ini sebelum tag body. Yang mau kita seleksi aja dari mana ke mana ya. Kalian bisa gunakan cara itu atau bisa juga menggunakan di sini klik tahan kemudian geser untuk ngebloknya, tapi saya rasa ribet ya. Saya lebih baik mending klik di sininya
kemudian geser ke bawah, kemudian tahan shift-nya, klik sampai mana kita mau seleksi atau ngeblok. Kemudian Ctrl X. Kalau sudah, di sini kita tambahkan lagi div class containernya. Untuk apa? Sama kayak tadi sebelumnya di bagian index, agar tampilannya ini agak geser ya. Oke, ini ada tampilan setelah kita tambahkan link yang kita tambahkan di bawah titel tadi, atau kita pastikan di bawah titel tadi dari file index. Oke, selanjutnya seperti yang sebelumnya di bagian ini kita akan cut lagi, kita seleksi dari sini. Caranya klik aja di sini di sebelum H3, tag H3, kemudian geser ke bawah sampai tag form, kebetulan tag form, kemudian tekan shift, klik di paling ujung tag formnya. Kemudian kita Ctrl X. Di sini kita tambahkan di class container ya. Sekali lagi bahwa titik ini sebagai class ya. Sudah, kita enter dulu supaya ada jarak div-nya. Kemudian kita masukkan di sini di tengah-tengah div ya. Yang tadi kita Ctrl X, sekarang kita Ctrl V. Yang tadi kita cut, sekarang kita paste. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita coba reload. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, dia akan geser dari tadinya merpet di sebelah kiri, dia geser agak masuk tengah gitu loh. Oke, kita lanjutkan untuk desain form ya. Pertama kita akan form untuk text form tambah data ini kita akan geser ke tengah supaya berada di tengah-tengah ya. Jadi di bagian ini karena teks atau label form tambah data ini ada di H3, lalu kita di H3-nya kita tambahkan class text strip center ya. Jadi kita tambahkan class text strip center atau text center. Kemudian kita save dari load. Nah, maka dia akan pindah ke posisinya, pindah di tengah. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan di sini. Dimana kita akan kembali ke form control ya. Di bagian ini kita cari form controlnya di bagian form, kemudian form control. Ya, kita akan buatkan jadi labelnya di sini di kiri, kemudian inputannya sebelah kanan. Oke. Seperti yang sudah kita buat juga, kita akan tambahan ya div di bagian ini div class margin button 3 mb3 kemudian spasi row. Kalau sudah kita save, di sini label kita tambahkan di bagian labelnya. Di sini kita akan tambahkan class call form label. Oke, di sini ya, sorry, bukan yang tadi. Kita pakainya read only plain text di sini. Oke, kita pakai di bagian labelnya class call sm2 call form label. Jadi biar nggak bingung, kita copy aja nih dari sini. Oke, seleksi, kita copy, kemudian kita paste di sini. Save. Ini begini. Kemudian di sini kita tambahkan div ya, div class call strip sm4 gini, kemudian kita enter. Jadi kita garis pindahkan ke bawah. Nah, di bagian input ini, yang input ini kita pindahkan ke atas sini ya, tuh. Jadi di bagian tadi ya, kita bungkus di div class call sm4. Inputnya di sini kita tambahkan class lagi, dengan classnya adalah form control. Dan kita simpan, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Reload ya, tuh hasilnya seperti ini. Misalnya ini untuk inputannya gitu loh. Oke, kalau sudah tinggal kita terapkan dari label ini ya, dari div ini sama tambahan kelas-kelas yang lainnya, kita ke inputan yang lainnya juga. Oke, karena ini divnya kosong, kita tambahkan kelasnya seperti ini, copy aja. Nah, tuh begitu labelnya. Di sini juga sama, class call sm spasi call form label. Di bawahnya, di bawah sini kita gunakan div ya. Kalau misalnya kalian bingung, ini dimanualkan saja div dan ininya dihapus saja dulu, div class
vol strip sm strip 4. Kemudian di bawah input ini kita kasih div lagi. Divnya di sini div YouTube. Ya, kalau geser sini kita geser aja, dikasih tab pakai ini, jangan pakai spasi ya. Oke, sudah, kita coba cek lagi di sini. Oke, ternyata lebih. Kita cek itu ada yang salah sepertinya. Oke, ininya vol sm-nya strip 2 ya. Simpan kemudian reload di sini. Oke. Input, kenapa kotaknya inputannya masih seperti ini? Karena ini kita belum kasih class ya. Kita kasih class dulu di bagian inputnya. Class form strip control. Save lagi, kemudian kita reload. Tuh. Nah, hasilnya kan seperti ini. Jadi tinggal kita terapkan aja. Oke. Di sini saya terapkan di semuanya. Ya, Oke, untuk ini untuk di bagian jenis kelamin karena dia menggunakan select option, di sini agak berbeda ya. Di sini kita masih sama di bagian ini. Oke, divnya kini masih sama. Kemudian di bagian label juga masih sama. Copy aja class-nya. Oke, masih sama. Nah, cuman bedanya nanti di bagian ini ya. Kita di sini kita kasih div class dulu di bawah labelnya. Ini selectnya kita blok. Kemudian kita kasih tag, klik tab satu kali aja, dan kita pindahkan dulu di sini. Kita kasih tutup divnya dulu. Oke, di bagian select name JK ini kita tambahkan class. Classnya apa? Classnya kalau tadi adalah form control, sekarang kita pakainya form select. Nah, kita set, kemudian coba kita reload. Oh, hasilnya seperti ini ya. Tuh. Oke, lanjut kita di bagian kelas dan kejuruan. Oke, untuk kelasnya kita sama ya, masih sama. Di class-nya masih sama, kemudian labelnya juga masih sama. Oke, inputnya tuh, inputnya class form control. Sini kita tambahkan lagi ya. Oke, kita kasih tab ini biar agak rapi ya. Ini kita kasih tab. Begitupun untuk kejuruan ya. Copy aja, udah kok copy paste aja ya. Memang itu adalah salah satu fungsi dari Bootstrap, memang seperti itu. Oke, info seri ini bagian label. Seri ini salah. Class row ini kita di div atas ya. Kemudian yang label ini kita di bagian label. Untuk inputnya classnya form control. Oh gitu. Oke, kita tambahkan div ini lagi. Div ini ya. Kita copy lagi, kita pindahkan di bawah. Dan di sini kita tambahkan div lagi. Jangan lupa kita tag biar agak rapi. Save. Kita lihat hasil akhirnya. Oke, hasil akhirnya seperti ini ya. Segini saja cukup. Ya, saya rasa kita untuk awal menggunakan Bootstrap cukup seperti ini saja. Jadi kita hanya merubah di bagian tampilan atau desain saja. Kita tidak merubah dari segi prosesnya. Prosesnya sama aja. Oke, kita tambah data, tampilannya begini. Dan edit data
juga nanti akan sama seperti itu. Jadi kita sudah mendesain untuk bagian tambah data, untuk bagian indeks, dan bagian form tambah data. Sisanya ada di bagian edit. Nah, ini kurang lebih sama ya, sama dengan form tambah data tadi. Kita akan mengarahkan ke halaman edit, form edit data ya, di bagian edit.php. Kita buka Visual Studio Code-nya, kita ke edit.php. Ini juga sama, di bagian bawah title ini kita akan tambahkan ini juga, link ini di nomor 8 ini kita paste di sini ya. Kalau seperti ini lagi kita tekan Alt Z kemudian simpan seperti kayak tadi, sama. Ini kita pilih select atau blok dari baris 11 sampai dengan bawah ya. Nih di atas body Ctrl F, di sini kita kasih div class container, kita paste di sini. Selanjutnya baru kita desain. Oke, kita lihat di sini tidak ada perubahan. Kemudian kita juga tinggal edit untuk tampilannya. Div, nah ini tinggal sama seperti ini ya. Div H3-nya kita class text center. Nah, tadi form edit data ini ya. Pasti class form text center. Kita reload, oke. Ya. Kemudian di bagian formnya, ini div-nya kita juga sama, div class embed row. Kemudian di label class sampai sini, lagi pindahkan di halaman label, di halaman edit PHP, di bagian label. Di sini kita perlu ingat, di sini kita tambahkan div ya. Jadi kita tambahkan di atas penutup div ini ya. Oke. Oke, karena di sini untuk tipe ID-nya adalah tipe hidden, jadi kita nggak usah tambahkan untuk class-nya. Jadi kita tambahkan untuk di input tipe number-nya saja. Class di sini form control. Save, kita reload di sini. Oke. Ini tahap sebelum ini. Oke, untuk ini di bagian div ini kita belum kasih untuk class-nya ya. Class-nya divnya call sm4. Oke, pas saja di sini kita kemudian reload lagi. Hasilnya sama seperti ini. Saya tambah ya. Aja begitu. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja. Kita mulai div ini. Terus juga oke, kalau enggak kita ya klik lagi labelnya, yang label-label dulu kita tambahkan biar nanti kita gampang ya. Div class label, kemudian di bagian div ini, div pembuka awal, kita tambahkan mb strip 3 row. Oke, jadi di setiap div ini pembuka, ini pembuka lagi, ini pembuka lagi ya. Ini biar cepat. Kemudian kita balik lagi di atas yang sudah. Kemudian kita tambahkan untuk inputnya class control dulu, class home control dulu. Pindahkan input di sini, kita tambah. Ini juga kita kasih ya, jadi Ctrl V aja, copy paste aja ya. Untuk selectnya ini classnya bukan home control tapi select control, jadi kita tinggal ganti aja. Oke, kita reload. Oke, sorry. Oke, ini nggak usah ya, sorry. Di bagian ini nggak usah aja, di bagian intinya ini juga nggak usah ya. Kita reload dulu. Oke, ini masih di bagian jenis kelamin belum ya.
bagian select kita coba tambah, cek. Oke, sorry, bukan select control tapi form select di bagian ini ya, ini form select. Kita reload dulu. Oke, hasilnya sama seperti ini. Ini tinggal kita tambahkan untuk bagian ininya. Oke, di bawah labelnya. Di bawah labelnya kita tambahkan ini ya, yang kita copy paste tadi, call SM4. Oke. Kemudian setelah itu kita di bawah input, nih di bawah input ini kita tambahkan div penutup. Oke, kita copy aja di sini. Kita kembali lagi, ini kita kasih tab sedikit, pastekan lagi divnya. Ini juga sama, ini kita kasih tab satu kali aja, dan div lagi di sini. Ini juga sama ya, div lagi di sini. Oke, ini juga sama, bagian input, sorry, paste, save. Kemudian ini juga sama di bagian, pokoknya masing-masing belum ini kita tambahkan aja. Oke, dirasa sudah selesai, kemudian kita reload. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, kalau sudah kita kembali, kita tidak mengubah prosesnya, kita hanya mengubah tampilannya saja. Jadi hasil dari penambahan bootstrap tadi adalah seperti ini, dari tabel index ya, sorry, dari file index.php, kemudian tambah form, tambah data, atau di bagian di file tambah .php, dan juga di bagian edit ya, form edit data atau edit halaman di file edit.php. Oke, itu saja, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya.